Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilimpahkan nikmat kesehatan. Amin. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulainya dengan doa. Saya akan membawakan doa dalam ajaran agama Islam, mohon yang lainnya sesuaikan. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Ibu akan absen dengan namanya saya sebut Serlia Elizabeth. Hadir ya. Oke, selanjutnya Nopela Margareta. Hadir Ibu. Nopela ada. Ya, Katarina. Hadir Ibu. Katarina ada. Tresia. Hadir Ibu. Tresia ada. Febri Sapira. Hadir Ibu. Hadir, ya. Opis Tekege. Opis ada. Reti Lola. Reti ada. Yakobus Kayame. Yakobus ada. Naufal. Naufal ada. Iman Akulata. Iman Akulata ada. Ayu Pratiwi. Ayu ada. Jacob. Iya. Elizabeth. Elizabeth ada. Sanas Nabila. Sanas ada. Elpiana Ruth. Oke. Ya. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kita. Ya, di pertemuan ini kita masuk pada sesi ke-6 ya di semester ini. Ya. Di sesi ke-6 ini kita masuk pada materi kita yaitu akuntansi perusahaan dagang. Ya. Di sesi sebelumnya kita sudah masuk pada pertemuan akuntansi perusahaan jasa. Di mana teman-teman sebelumnya sudah membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, masih ingat? Iya, jadi pada laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu tidak jauh berbeda ya. Hanya ada beberapa akun yang ada pada perusahaan dagang dan tidak terdapat pada perusahaan jasa. Ya, baik. Ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan sesi ini ya, di mana materi kita adalah akuntansi perusahaan dagang. Ya, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami akuntansi perusahaan dagang. Ya, sebelumnya apa itu perusahaan dagang? Mungkin teman-teman sudah pernah sering dengar perusahaan dagang. Ya, kalau perusahaan jasa kemarin kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau perusahaan dagang, Membeli dan menjual produk tanpa mengubah bentuknya. Oke, perusahaan dagang adalah ya membeli barang dagangan. Ya, membeli barang dagang, kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier, lalu menjual barang dagangan tersebut ke
konsumen tanpa mengubah bentuk wujud fisik barang tersebut. Ya. Jadi kegiatan perusahaan dagang itu adalah kegiatan usahanya membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier, lalu menjual barang dagangan tersebut ke konsumen tanpa mengubah wujud fisik atau sifat barang tersebut. Ya, contoh seperti ini teman-teman. Ya, perusahaan dagang membeli aqua dari supplier atau pemasok, lalu menjual aqua tersebut ke konsumen tanpa mengubah bentuk wujud fisik barang tersebut. Nah, itu perusahaan dagang. Ya, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik yang ada pada perusahaan dagang. Ya, adapun karakteristik perusahaan dagang, ya, yang pertama, perusahaan dagang memperoleh laba dengan jalan, ya, menjual barang dagangan melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan dari perusahaan dagang adalah pendapatan dari penjualan. Ya, jadi sumber utama pendapatan perusahaan dagang adalah pendapatan dari penjualan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk wujud fisik. Ya, jadi membeli barang tanpa mengubah bentuk wujud fisik barang tersebut, lalu dijual kembali ke konsumen. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, barang dagangannya berupa barang konsumsi atau barang produksi. Ya, bahan baku untuk produksi. Jadi barang dagangan itu berupa bahan konsumsi seperti sembako dan lain-lain, atau barang yang siap diproduksi lagi seperti kayak tepung, kan tepung harus diolah lagi untuk menjadi kue. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan. Dan karakteristik yang terakhir adalah, ya, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban, ya, pos beban operasi yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, itu dia teman-teman karakteristik pada perusahaan dagang. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita akan lanjut di slide berikutnya, yaitu kita akan masuk pada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ya, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa perusahaan dagang adalah kegiatan utamanya membeli barang dagangan lalu menjual barang tersebut ke konsumen. Nah, kalau perusahaan jasa apa teman-teman yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Memberikan jasa kepada pengguna jasa. Iya, memberikan layanan jasa kepada pengguna jasa. Iya. Ya, itu perbedaannya ya. Kalau perusahaan dagang membeli barang dagangan, kalau perusahaan jasa memberikan layanan jasa. Oke, selanjutnya dari segi wujud, ya, wujud barangnya. Kalau perusahaan dagang, wujudnya ada, ya, barangnya bisa diraba, ya. Jadi kalau perusahaan dagang berwujud fisik, sementara perusahaan jasa non fisik atau non jasa, tetapi dapat dirasa dan dinikmati. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaan dari segi wujud barangnya. Perlu diketahui bahwa perusahaan dagang memiliki wujud barang yang ada, sementara perusahaan jasa non wujud atau non fisik. Ya. Selanjutnya dari segi persediaan, ya. Kalau perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Ya, seperti itu. Baik, untuk perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa bisa dipahami, teman-teman?
Iya, terutama dari segi kegiatannya tadi ya, bisa dibedakan ya, jangan sampai ketika teman-teman membuat laporan nanti terikat di perusahaan jasa. Jadi walaupun tidak jauh berbeda, namun ada beberapa akun yang ada pada perusahaan dagang dan tidak terdapat pada perusahaan jasa. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu saldo normal yang ada pada perusahaan dagang. Ya, bagaimana, Dek? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Belaka Putri. Ya, bagaimana? Saya bertanya di slide kelima Oke. tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, di laporan keuangan perusahaan jasa yang sudah kita pelajari itu tidak terdapat akun persediaan neraca dan dana akun beban pokok pada laporan laba atau duit, sedangkan dalam perusahaan dagang terdapat akun tersebut. Itu saja, Bu, pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih Ima ya. Ya, pertanyaan dari saudari Ima bahwa kenapa di laporan keuangan perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dagangan pada laporan neraca. Ya, dan terdapat akun beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Ya, sementara di perusahaan jasa yang sudah pernah kita buat tidak terdapat akun demikian. Oke. Baiklah, Ibu akan jelaskan kembali ya, teman-teman tolong disimak ya. Ibu akan jelaskan kembali bahwa kita perlu lihat kembali kegiatan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, kegiatan utamanya memberikan layanan jasa kepada pengguna jasa. Nah, kalau perusahaan dagang, ya membeli barang dagangan lalu menjual barang dagangan tersebut. Nah, kemudian masuk pada slide berikutnya, di situ ada persediaan barang dagangan. Perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang dagang, sementara perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagangan. Jadi, kenapa di dalam laporan keuangan perusahaan jasa tidak terdapat akun demikian? Karena di dalam laporan keuangan perusahaan jasa tidak terdapat persediaan barang dagangan. Ya, persediaan barang dagangan pada perusahaan jasa ya tidak ada ya, tidak ada persediaan barang jadi. Sementara perusahaan dagang ada persediaan barang jadi. Maka dari itu ada akun persediaan barang dagangan pada laporan neraca di perusahaan dagang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya sama dengan akun beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Nah, di perusahaan jasa tidak terdapat akun beban pokok penjualan, sehingga akun tersebut tidak ada pada laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, begitu ya, Ima? Bisa dipahami, Ima? Oke, yang lain bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke, baik ya. Jadi dibedakan ya antara akun-akun yang ada pada laporan keuangan perusahaan jasa dan akun-akun yang ada pada laporan perusahaan dagang ya. Ibu ingatkan kembali, akun yang ada pada laporan keuangan perusahaan dagang itu terdapat akun persediaan pada laporan neraca dan terdapat akun beban harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Ya, oke. Baik, Ibu akan lanjut pada slide berikutnya, di mana ada ya rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Ya, adapun akun-akun yang ada pada perusahaan dagang, yang pertama ada akun pembelian. Akun pembelian ini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang, ya, harga beli barang selama satu periode. Misalkan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Biasanya buat 1 bulanan ya, supaya tidak ribet toh. Oke. Ya, selanjutnya yang kedua ada akun retur pembelian. Ya. Akun retur pembelian ini digunakan untuk mencatat ya jumlah barang yang dikembalikan kepada pemasok dengan alasan tertentu. Ya, misalkan barangnya rusak atau
barangnya tidak sesuai dengan pesanan, itu kan bisa saja terjadi. Nah, ketika terjadi itu masuk dalam akun pembelian ya. Oke, selanjutnya ada akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian ini digunakan untuk mencatat ya sejumlah potongan harga yang diterima dari penjual karena alasan tertentu, misalkan pembeli membayar dalam masa potongan atau ya penjual memberikan diskon, sehingga itu masuk dalam akun potongan pembelian. Ya, selanjutnya ada akun beban angkut pembelian. Ya, beban angkut pembelian ini digunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut ya barang-barang yang dibeli apabila ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau ditanggung oleh perusahaan itu sering disebut dengan biaya angkut masuk. Jadi biaya yang kita beli dari pemasok, kita kirim ke gudang pembeli, itu ditanggung oleh pembeli. Itu namanya biaya angkut masuk. Ya, itu ya yang ada akun pembelian, ada akun retur pembelian, ada potongan pembelian, ada beban angkut pembelian. Ya, selanjutnya ada akun penjual. Ya, di dalam perusahaan dagang itu ada pembelian, berarti ada juga penjualan. Ya, akun penjualan ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Ya, selanjutnya ada juga namanya retur penjualan. Jadi, retur penjualan ini digunakan untuk mencatat sejumlah harga barang yang diterima kembali oleh pelanggan. Misalkan barang yang kita kirim ke pelanggan rusak, atau barang yang kita kirim ke pelanggan salah, atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pelanggan mengembalikan ke kita, maka itu dicatat dalam retur penjualan. Ya, selanjutnya ada akun potongan penjualan. Ya, akun potongan penjualan ini adalah akun yang mencatat mencatat sejumlah potongan yang diberikan kepada pembeli. Ya, yang diberikan kepada pembeli karena pembeli membayar dalam masa potongan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam pembayaran tersebut. Nah, itu ya. Jadi dibedakan mana yang masuk potongan penjualan dan mana yang masuk potongan pembelian. Ya. Selanjutnya ada akun beban angkut penjualan. Nah, beban angkut penjualan ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi beban angkut penjualan ini sering juga disebut dengan beban angkut keluar atau biaya angkut keluar, di mana biaya angkut barang yang dikirim ke konsumen itu ditanggung oleh perusahaan. Ya, oke. Selanjutnya ada akun. Selanjutnya apa? Akun apa yang belum ada? Yang sudah kita bahas. Ada akun utang dagang. Ya, jangan kalian melupakan, di dalam itu pasti ada utang dan piutang. Oke. Utang dagang ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat timbulnya utang, ya, timbulnya utang dagang dan pelunasan atas pembelian secara kredit. Nah, itu dicatat dalam akun utang dagang. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat semua ya yang berkaitan dengan timbulnya utang dagang dan pelunasan piutang atas pembelian secara kredit. Ya, selanjutnya ada akun piutang dagang. Ya, kalau akun piutang dagang, ya, akun piutang dagang digunakan untuk mencatat digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Ya, hati-hati ya, jangan keliru. Ya, bisa dibedakan ya antara utang dagang dan piutang dagang. Kalau utang dagang tadi apa?
Ya, digunakan untuk mencatat timbulnya utang dan pelunasan utang atas pembelian secara kredit. Nah, kalau piutang dagang, ya akun yang digunakan untuk mencatat atas pelunasan piutang, ya, dan penjualan secara kredit. Nah, itu bisa dibedakan ya. Oke, jangan sampai hal-hal kecil itu yang membuat harusnya masuk di utang dagang malah masuk di piutang dagang, sehingga membuat hasilnya tidak sama atau salah. Oke, selanjutnya kita masuk pada akun selanjutnya. Ya, akun selanjutnya ada pada harga pokok penjualan. Nah, ini yang membedakan tadi dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang memiliki akun harga pokok penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat atau menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam satu periode akuntansi. Ya, selanjutnya ada akun persediaan barang dagangan. Akun ini digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal dan akhir periode akuntansi. Ya, itu dia beberapa akun yang ada pada perusahaan dagang. Ya, teman-teman, jadi bisa dibedakan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas akun-akun yang ada pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi ada dua akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa dan terdapat pada perusahaan dagang. Ya, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Oke. Baik, ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu ada menyiapkan kuis, silakan dijawab. Berhubung masih ada waktu yang tersisa, jadi silakan dikerjakan hari ini dan dikumpul ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang ya. Ya. Ya, waktunya sudah habis teman-teman. Silakan dikumpul. Sudah? Sudah? Iya. Ya, baiklah, untuk tugas hari ini Ibu akan bawa dulu ke ruang kerja dan Ibu akan koreksi. Lalu di pertemuan berikutnya Ibu akan bagikan hasilnya ya. Iya. Oke. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ya, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa.
Ya, jadi perusahaan dagang adalah kegiatan usahanya membeli barang dagangan dari pemasok, lalu menjual barang dagangan ke konsumen tanpa mengubah bentuk wujud fisik barang tersebut. Ya, kemudian karakteristik pada perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan jalan, ya dengan jalan menjual barang dagangan melebihi ya angka penjualan dan biaya penjualan. Sehingga sumber utama pendapatan pada perusahaan dagang adalah ya pendapatan dari penjualan. Ya, baiklah teman-teman, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri materi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk pimpin kita doa pulang ya. Saya akan membawakan doa kita dalam ajaran Katolik. Yang lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah, berkatilah, bimbingilah kami semua. Jauhkanlah kami dari mara bahaya sehingga kami bisa sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Demi nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, baiklah teman-teman mahasiswa. Ya, jadi materi kita hari ini terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Ya, tetap dipelajari ya. Ya, tetap dipelajari karena ini baru kita bahas di pertemuan ke-6 ini. Selanjutnya kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada siklus akuntansi perusahaan dagang, lalu dilanjutkan dengan pencatatan transaksi perusahaan dagang. Jadi mohon teman-teman materi ini dipelajari baik-baik ya. Ya, dipelajari kembali di rumah, kemudian materi selanjutnya dipelajari juga ya. Ya, terkait dengan siklus akuntansi perusahaan dagang dan pencatatan transaksi perusahaan dagang. Ya, tetaplah belajar ya teman-teman, tetaplah belajar karena keberhasilan itu bukan milik mereka yang pintar, tetapi keberhasilan ialah milik mereka yang mau belajar dan berusaha. Jangan lupa berdoa tentunya ya. Ya, semangat ya. Oke, salam sehat semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.